Baik, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih sudah hadir kembali di sesi Product of the Week, Katalog Pro yang selalu kita adakan di setiap hari Rabu. Jadi seperti yang sudah terlihat di layar monitor teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, hari ini kita kehadiran Dulux gitu ya. Jadi udah lama kita nggak undang Dulux dan ngobrol-ngobrol bareng Dulux gitu. Akhirnya kita dapat kesempatan untuk kita ngobrol bareng dengan Dulux. Dan untuk hari ini, seperti yang sudah terlihat di layar monitor dan juga info yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita akan membahas salah satu produk Dulux yaitu adalah Water Shield Express. Baik, kita langsung masuk saja ke dalam sesi kita hari ini. Di sesi Product of the Week saya tidak selalu sendirian gitu ya. Saya Katalog selalu mengundang seorang profesional reviewer, dan kali ini kami mengundang kembali Mbak Safi dari Studio Balai Design Bali, begitu, untuk menemani saya untuk sedikit bertanya secara langsung ke Pak Irdan sebagai perwakilan dari Dulux. Selamat siang Mbak Safi. Selamat siang Mas Bayu, selamat siang Pak Irdan. Selamat siang Bu Safi, selamat siang Pak Bayu. Baik, Pak Irdan, selamat siang Pak. Nah, ini menarik nih Pak, udah lama kita nggak ngobrol sama Dulux gitu ya. Ya. Sebelum masuk saya juga infokan di depan ya, jadi bagi teman-teman ya mungkin sudah mengetahui di 3 hari ke depan atau 5 hari ke depan ada event exhibition di BT, di Indo Biotech, di ISBSD. Dulux ada di situ ya Pak ya? Jadi Ada, nanti bisa Pak. mampir-mampir ya Pak. Ya, mantap. Baik, Pak Irdan, kita langsung masuk saja ke pembahasan Water Shield Express-nya nih Pak. Silahkan untuk bisa di share screen dan kita tahu lebih dalam tentang Dulux Water Shield Express. Silahkan Pak. Nah, bicara mengenai dunia cat ya, sebetulnya AkzoNobel itu dikenal sebagai perusahaan coating company. Jadi kita itu bukan dikenal sebagai perusahaan cat saja, tapi coating. Karena bidang bisnis kita sebenarnya banyak Pak. Ada yang namanya ICI Paint, di mana khusus untuk dekoratif, tapi ada cabang-cabang lainnya yang bergerak di bidang coating industry. Nah, sebelum panjang lebar saya menjelaskan, kayaknya saya harus kasih satu video yang menggambarkan siapa sih AkzoNobel sebenarnya. Ya, ini saya share videonya, silakan. We all like to surround ourselves with things we love. We like to bring joy, passion, and excitement to our lives. We like to add style, color, and a sense of well-being. We pour all of that into every tin of paint we make. And we've been doing it for more than 200 years. Always advancing, always innovating. So that we can bring surfaces to life. We see and touch them every day. At home, at work, when we travel. So we like to give surfaces a personality. We can even give them a superpower, helping you feel safer, better protected, and bang on trends. And as global pioneers, we never stop exploring, always searching out new and more exciting ways to make buildings greener, industries more sustainable, and life more colorful. Always making sure that we're there for you, wherever you are. AkzoNobel, pioneering a world of possibilities to bring surfaces to life. Ya, video singkat tadi itu menunjukkan keragaman yang sebetulnya si AkzoNobel punya. Nah, jadi kembali saya info bahwa AkzoNobel adalah perusahaan yang terkenal karena coating industrinya. Nah, ini kalau kita boleh maju sedikit. Nah, kita punya 4 bidang bisnis sebetulnya. Pertama adalah decorative paint, di mana PT-nya adalah ICI Paint. Nah, kalau decorative paint itu biasanya apa sih? Biasanya cat tembok. Cat tembok ada waterproofing, tapi waterproofingnya hanya sebatas akrilik. Nah, kalau brandnya sendiri banyak, ada Dulux. Kalau di luar negeri Duluxnya diganti jadi Alba, ya, Levi's. Nah, kenapa sih sebenarnya banyak? Karena brand awalnya di Indonesia sebetulnya adalah Levi's. ICI itu dulu adalah Levi's. Lalu pada tahun 2000-an dibeli oleh AkzoNobel,
diganti brandnya menjadi Dulux. Levi'snya tetap dipertahankan tapi di luar negeri adanya Bapak Ibu ya. Nah, kita berada sekarang di Dulux profesional. Apa sih bedanya Dulux dan Dulux profesional? Nanti akan saya jelaskan. Intinya produknya sama, tapi kita akan lebih menekankan ke service. Karena tentu kalau namanya project, kita bicara mengenai service yang akan kita berikan. Servisnya sebelum pelaksanaan pekerjaan maupun sesudah pelaksanaan pekerjaan ya. Nah, bisnis kedua kita ada di marine dan protective coating. Apa sih? Nah, mungkin kalau Bapak Ibu tadi lihat videonya sekilas, ada ya perahu yang orang lagi berusaha untuk mendayuh. Nah, AkzoNobel itu adalah untuk coating kapal di bawahnya itu, untuk cat yang di bawah. Jadi yang kita anti korosif semua itu ada di marine coating. Nah, kalau bicara mengenai protective coating, kita ada fireproofing di situ. Kita ada heavy duty waterproofing, ada juga di situ. Jadi marine dan protective coating itu di bisnis kedua kita, yaitu international paint ya. Nah, terakhir adalah yang ketiga adalah powder coating atau yang lebih dikenal dengan Interpon. Gunanya untuk apa sih? Biasanya untuk produk-produk besi dan produk-produk aluminium composite panel. Nah, kalau Bapak Ibu tahu aluminium composite panel nggak bisa dicat ya. Nah, jadi dia harus dipakaikan serbuk pewarna pada saat proses pembuatan. Nah, serbuk warnanya itulah yang kita jual di Interpon. Dan yang terakhir, biasanya kalau bapak-bapak nih yang paling tahu nih, otomotif division kita. Namanya Siken. Nah, kalau bingung, biasanya kalau orang zaman dulu ya, naik mobil kalau nabrak, didempul, habis didempul catnya pakai apa cat mobilnya? Pakainya catnya Siken. Nah, pergeseran sekarang ada brand Jepang, banyak mobil-mobil Jepang, kita masih dipertahankan di sisi brand-brand Eropa. Nah, jadi keragaman bisnis ini yang membuat AkzoNobel leader di bidang coating. Salah satunya adalah ICI di sini sekarang. Oke, maju lagi. Nah, bicara mengenai professional solutions atau Dulux profesional, sebetulnya bedanya apa sih sama retail? Mungkin Bapak Ibu bilang ya Dulux sama Dulux gitu ya. Kalau saya beli di toko nggak ada beda kalau saya beli untuk project juga. Ada loh Bapak Ibu. Karena bicara mengenai proyek, bicara mengenai relasi, bicara mengenai long terms. Kita bicara proyek nggak pernah bicara waktu 1 bulan selesai, nggak pernah. Kita biasanya udah menginjak waktu 1 tahun, 1,5 tahun, paling cepat 8 bulan, betul ya. Nah, di sini Dulux profesional hadir memberikan service. Kenapa Dulux profesional? Pertama, global brand. Kita sudah well known dan premium untuk cat ya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu dari zaman orang tua kita bahkan ya. Kalau cat Dulux gitu ya. Nah, jadi secara kualitas produk kita juga tetap melakukan inovasi sampai sekarang. Nah, inovasi yang saya akan ceritakan nanti adalah salah satu produk kita ini. Jadi kita melakukan inovasi berdasarkan dari customer voice atau suara dari konsumer kita, kebutuhan dari pasar itu sendiri. Ketiga, ada better service dan produk range. Service kita mulai dari garansi maupun produk range kita banyak. Jadi kalau orang dulu kenalnya Dulux hanya premium, enggak loh. Sekarang kita ada yang mas juga loh, ada yang medium. Karena ada beberapa RSUD yang di luar daerah menggunakan kita mayoritas, ya. Dan terakhir, deliver sustainable solutions. Nah, ini merupakan visi kita tetap. Jadi kita selalu menekankan efisiensi atau green pada saat kita memproduksi suatu produk. Nah, kalau sertifikasi, Bapak Ibu bisa lihat di bawah cukup lengkap, mulai dari Green Label, GPCI, lalu ada SNI, ada TKDN, dan kita juga menang sebagai brand terbaik menurut majalah Suma. Ya, boleh maju lagi? Nah, ini service yang saya maksud. Jadi service yang dimaksud adalah ada service pre-painting, during painting, dan after painting. Nah, kalau pre-painting bicaranya apa sih? Kalau di proyek bicaranya mengenai konsultasi sebelum proyek itu berjalan ataupun sebelum spek itu ada. Mungkin banyak dari teman-teman arsitek, saya cocoknya pakai catnya apa sih untuk yang di depan? Karena cat banyak ya. Ada cat elastomeric, ada cat acrylic emulsion base yang water base, ada cat yang minyak, betul ya. Nah, jadi pemilihan produk, pemilihan sistem untuk coating itu yang selalu kita berikan. Jadi konsultasi dari tahap awal. Kedua, kita juga melakukan inspeksi pada saat sebelum memulai pengecatan. Contoh, apa sih yang penting dari cat aplikasi tentunya? Karena seberapa bagus pun cat itu pada saat aplikasinya gagal, dia akan jelek hasilnya. Jadi untuk melakukan aplikasi yang benar,
cat itu harus dipersiapkan substrat dasarnya. Apakah cocok pH-nya? Apakah cocok untuk moisture kontennya? Karena cat itu akan berpengaruh dari sisi kelembapan, pengaruh dari sisi moisture content, bukan moisture content, apa ya kita bilang, kelembapan dan kadar air atau moisture, betul ya. pH balance juga. Nah, itu yang kita harus pastikan ideal. Nah, yang diukur menggunakan alat Bapak Ibu. Jadi bukan cuma sekedar perhitungan, oh ini berdasarkan asumsi, enggak. Kita pergunakan alat yang namanya protimeter. Protimeter itu dia bisa mengukur kadar kelembapan. Jadi pada saat alat itu ditekan, dia akan menunjukkan kalau kita itu di kisaran 14 ya. Kisaran 14 kita sudah oke untuk melakukan pengecatan. Nah, emang dampaknya apa sih kalau misalnya ternyata kurang? Banyak Bapak Ibu. Bisa terjadi cracking, bisa terjadi warnanya luntur, bisa jadi juga akan ngompol. Bahasa tukangnya ngompol ya. Kalau bahasa dunia sipil efflorescence. Nah, kalau Bapak Ibu tahu. Jadi garam alkali dari si semen itu akan terbawa keluar menembus lapisan film cat. Jadi kayak putih-putih kalau kita bilang. Bisa juga jadi berkapur. Jadi proses aplikasi yang benar itu harus ditekankan dari awal. Ketiga, adanya site mockups. Loh, gunanya untuk apa? Warna itu subjektif, Bapak Ibu. Merah saya belum tentu merahnya Bu Safi, betul ya? Belum tentu merahnya Pak Bayu. Kedua, mengenai warna sendiri. Kalau misalnya kita kasih sampel ukuran 30x30 atau 60x30, itu akan berbeda dengan apa? Dengan cat pada saat ukuran 2x1. Karena pencahayaan, sudut melihat, itu juga menjadi faktor pertimbangan. Jadi dari kita selalu kita sarankan untuk melakukan mockup, site mockup, dan itu free dari kita. Tujuannya satu, menyamakan persepsi Bapak Ibu. Menyamakan persepsi bahwa warna ini memang sudah sesuai dan aplikasinya ideal. Dan yang terakhir adalah di product demonstration. Saya mau nanya soal yang site mockupnya. Itu kalau misalnya sudah coba mockupnya lalu mungkin kurang cocok di kliennya, berarti nanti dicarikan lagi warna yang serupa apa atau gimana? Betul Ibu. Jadi itulah bedanya kita dengan retail. Jadi kalau Dulak profesional itu kita sangat custom karena kita mengerti kebutuhan proyek. Jadi bahkan ada beberapa proyek yang sudah confirm tadinya dengan arsitek, tapi pada saat arsitek present ke owner, dia rubah skema warnanya. Dan kita harus mengikuti kembali. Nggak apa-apa Ibu, memang proyek seperti itu. Jadinya itu bisa beberapa kali ya salah buat satu mockupnya ya? Bisa Ibu, bisa Ibu. Saya pastikan bisa, karena di salah satu proyek saya di Wisma Bedi 46, saya 12 kali ganti warna. Wow. 12 kali, dan yang dipilih tipe 1. Itu tipe yang paling pertama. Karena balik yang saya bilang, masalah warna itu subjektif. Pertama itu. Kedua, kita harus menyamakan persepsi. Nah, ini yang sulit. Kalau misalnya ke retail, ya mereka beli selesai gitu kan. Tapi kalau di project, itu relasi yang kita harus tekankan. Ya, saya izin lanjut ya Bapak. Lanjut aja silakan Pak ya. Oke, servis kedua adalah during painting. Nah, during painting apa sih servis yang kita bisa kasih? Pengirimannya tepat waktu. Jadi kalau pre-painting itu banyak terbantu arsiteknya, betul ya, banyak terbantu konsultannya. Tapi pada saat during painting yang terbantu adalah kontraktor dan aplikator. Pengiriman yang tepat harus sesuai dengan timeline project karena kepentingan banyak orang ada di situ. Jadi kita harus pastikan tepat waktu dan pengiriman. Kedua, metode persiapan substrat dasar atau dinding itu kita jadikan baku. Kita biasanya akan siapkan mock-up yang akan tetap menjadi contoh yang ideal pada saat proyek itu berjalan. Jadi kontraktor maupun aplikator nggak salah-salahan. Karena sebenarnya jadi korban biasanya owner gitu ya. Owner habis itu brand juga yang kena. Jadi kita harus pastikan bahwa semua sesuai dengan ketentuan dari kita. Baru kita bisa berikan garansi ya. Nah, jadi selama painting juga kita dampingi Bapak Ibu. Jadi kita punya tim namanya Technical Service Quality, dia akan melakukan pemeriksaan secara berkala, supervisi secara berkala. Mulai dari apa? Mulai dari pertama training seluruh kontraktor dan aplikator sebelum dilakukan pengecatan. Pemeriksaan substrat. Yang ketiga adalah kita berikan alat untuk mengukur untuk pencampuran atau dilute catnya.
Mungkin kalau Bapak Ibu tahu, cat itu biasanya dicampur air ya. Biasanya dipergunakan untuk menghemat cat. Nah, sebetulnya boleh Bapak Ibu, tapi ada kadarnya. Contoh, cat kita untuk top coat biasanya diencerkan 10% menggunakan air. Nah, kesulitannya kalau di Indonesia adalah kalau begitu tukang dibilang 10%, di lapangan itu yang ada cuma batok kelapa atau botol aqua. Nah, ini yang menyulitkan. Makanya pada saat kita melakukan pelatihan, kita biasanya memberikan gelas ukur. Nah, itu yang akan dipakai oleh mereka untuk melakukan pencampuran. Tujuannya mengurangi terjadinya kesalahan dalam pencampuran air, gitu. Ya, jadi selama painting kita nggak lepas. Mulai dari pengirimannya kita kontrol supaya tepat waktu, lalu kita supervisi, kita training juga aplikator yang akan mengerjakan, dan kita pastikan dindingnya siap untuk dicat. Berlaku untuk seluruh Indonesia ya Pak ya? Berlaku untuk seluruh Indonesia, Ibu. Berlaku untuk seluruh Indonesia. Dan yang terakhir adalah service post painting. Apa sih post painting? Orang udah cat selesai dong harusnya. Enggak Bapak Ibu. Kalau misalnya post painting itu warranty yang akan kita berikan. Tapi pemberian warranty juga nggak serta-merta langsung diberikan warranty. Semua dicek. Karena kenapa? Pada saat proyek itu confirm menggunakan kita sudah menghitung besarannya, berapa meter persegi, dan berapa total kebutuhan pelnya. Nah, itu yang kita kunci. Jadi si kontraktor maupun aplikator harus membeli 100% sesuai dengan perhitungan kita. Tujuannya satu, memastikan produk tersebut produk kita. Kedua, memastikan kualitas dari pengerjaannya. Karena jika cat itu kelebihan, berarti pemakaiannya tidak efektif. Tentu owner akan lebih rugi. Owner rugi, kontraktor juga akan lebih rugi. Kalau misalnya pemakaiannya terlalu sedikit, biasanya hasil tutupnya tidak akan maksimal. Jadi memang cat ini ada daya sebar, ada daya tutup perhitungannya. Dan itu yang kita jaga supaya benar-benar sesuai dengan technical datanya kita. Ya, tapi begitu ada dikasih warranty, Bapak Ibu aman, ya. Oke, saya izin lanjut lagi ya. Pak Irdan, maaf saya interupsi sedikit nih Pak. Nah, tadi kan Pak Irdan seperti depan sempat menjelaskan antara Dulux profesional dan Dulux ya Pak. Nah, mungkin kalau Dulux profesional memang khusus untuk memenuhi kebutuhan project gitu ya. Mungkin kayak Mbak Safi punya project resort yang volumenya cukup besar. Tapi mungkin Mbak Safi juga ada project misalnya rumah mewah gitu ya, volumenya nggak terlalu besar nih. Tapi karena layanan di Dulux profesional itu dibutuhkan, itu memungkinkan nggak Pak? Misalnya akhirnya dari kami, dari arsitek atau desainer gitu, mengundang tim Dulux profesional, bukan Dulux yang ada di pasar modern trade misalnya gitu. Ya. Oke, Pak Bayu, pertanyaan yang bagus. Jadi gini Pak, sebetulnya dari sisi project kita punya minimum quantity. Jadi proyek yang kita layani itu biasanya minimum 10.000 meter persegi. Nah, 10.000 bukan berarti cuma cat dinding, enggak. Cat plafon pun bisa, cat interior pun bisa, itu digabung. Ya. Kalau contoh misalnya grup, misalnya Bank Capek Antri, nah, Bapak tahu ya Bank Capek Antri ya, misalnya ya. Nah itu kan enggak besar-besar, tapi dia grup yang sama dan setiap cabang itu menggunakan kita. Nah, itu kita layani Pak, karena kita lihatnya secara grup. Nah, kalau misalnya rumah mewah yang di bawah 10.000, sekarang kita punya satu divisi namanya Project Small and Medium. Nah, Small and Medium itu menawarkan servis yang serupa dengan profesional. Tapi menggunakan produk retail. Nah, biasanya kalau yang di bawah 10.000 kita sarankan ke project small and medium, Pak Bayu. Nanti ada timnya sendiri. Baik, terima kasih Pak Irdan. Clear ya? Sorry Pak Irdan, saya melanjutkan pertanyaannya Mas Bayu. Berarti sebenarnya yang menentukan yang mana pakai Dulux, yang mana pakai Dulux profesional itu kembali dari pihak Duluxnya ya. Dilihat dari mungkin proyeknya, history proyeknya, atau grupnya, atau volumenya gitu ya. Artinya kalau misalnya saya punya proyek nih katakanlah, ya proyeknya mungkin besar, tapi kayak Mas Bayu bilang mungkin belum mencapai 10.000 meter persegi ya. Kita kembalikan lagi ya ke Duluxnya ya, apakah dia bisa pakai servis yang sama, tapi bukan Dulux profesional atau Dulux profesional. Gitu betul.
Betul, kita lebih lihat ini sih Bu. Kalau misalnya ada proyek di bawah 10.000, selama potensi ke depannya itu tuh dia terhitung satu grup ya Bu ya, dan bisa lebih dari 10.000, kita masih bisa provide. Contoh Ciputra itu account besar kita ya Bu ya. Perumahan pakai kita, mall pakai kita, tapi dia ada satu clubhouse misalnya perlu di repainting. Nah itu kita serve juga Ibu, karena dilihat dari grupnya, dilihat dari kesatuannya. Itu sih. Jadi kita nggak mau terlalu kaku, tapi kita mau memberikan kesempatan saudara kita yang retail nih, Bapak Ibu. Jadi kalau memang volumenya kecil gitu ya, sudah ada divisi khusus sih, small and medium, dan mereka menawarkan servis yang menyerupai seperti itu. Oke. Tapi kalau dari segi produknya sendiri sama ya, sama persis ya? Sebetulnya produk project dan retail perbedaannya di ini Pak Bu, biasanya apa? Delivery atau di gambar produknya, gambar pelnya. Nah, itu beda. Penamaan pasti beda, tapi secara kualitas itu setara. Jadi kalau bisa dibilang sama gitu loh. Tapi bedanya adalah kalau di project itu ada, kalau di kita 20 liter, kalau di retail kan dia ada yang 5 kilo, yang kaleng kecil atau galon gitu loh. Jadi pilihan lebih beragam pilihan retail. Tapi kalau secara secara long term sustainability-nya itu lebih ke arah project kalau aku bilang. Seperti itu. Ya. Oke, silakan dilanjut. Oke, saya izin lanjut ya. Nah, ini ada teknologi yang saya mau tekankan, ada Keep Cool teknologi. Nah, kalau Bapak Ibu bingung ini apa? Ini heat resistant. Nah, penahan panas. Ya, bukan anti ya Bu ya, penahan panas. Jadi kita bisa memantulkan cahaya matahari lebih baik. Jadi cat yang terkena dengan matahari tersebut tetap lebih dingin 5 derajat dibanding dengan kompetitor. Nah, tesnya gimana? Tesnya kita pernah ada 2 bidang rumah dengan sudut yang sama dipapar matahari, yang satu panas sekali, yang satu masih bisa kita pegang. Nah, otomatis dengan bagian depannya lebih dingin, bagian dalamnya juga jadi lebih dingin. Seperti itu. Oke. Dan yang kedua, ini adalah produk jagoannya kita. Namanya Weather Shield Express. Saya izin koreksi ya Pak Bayu ya, bukan Water Shield Pak Bayu. Nanti sorry. Weather Shield Pak Bayu. Kalau Water Shield kayaknya waterproofing gitu ya. namanya Dulux Professional Weather Shield Express. Nah, fiturnya apa sih? Sebetulnya dia punya semua fitur yang eksterior butuhkan. Contoh, dia tahan dengan cuaca. Dia mempunyai Keep Cool teknologi, betul ya. Daya sebar, daya tutupnya bagus. Tapi yang paling penting adalah dia tidak memerlukan sealer atau primer. Nah, apa sih sealer atau primer? Saya jelaskan sedikit Bapak Ibu. Kalau biasa dalam teknik pengecatan, dinding yang sudah ideal untuk dicat itu biasa harus diaplikasikan primer 1 lapis atau sealer. Apa sih tujuannya? Pertama, mengetahui apakah dinding itu ada kerusakan. Kerusakan dalam arti apa? Retak. Retak rambut itu bisa terlihat pada saat kita menggunakan sealer. Kedua, tidak level atau tidak rata dindingnya. Itu terlihat dengan adanya sealer. Ketiga, apakah moisture content-nya masih tinggi. Begitu dipakai sealer, moisture content-nya tinggi, dia akan terlihat ngompol. Dan yang terakhir, keempat, fungsinya untuk apa? Membantu daya rekat cat. Jadi pada saat menggunakan sealer, Bapak Ibu yakin bahwa ini akan melakukan penghematan secara top coat. Catnya akan lebih merekat. Nah, kalau zaman dulu biasanya orang pakai apa? Zaman dulu orang biasanya campur dengan lem fox, lem putih. Tahu ya mungkin ya teknik tukang zaman dulu ya. Tapi saya pastikan jangan dilakukan. Karena kenapa? Ternyata lem fox itu bersifat acid. Nah, acidnya itu, asamnya itu yang akan menghancurkan lapisan film di cat. Malah bukan nempel, dia akan melakukan retak-retak jadinya. Jadi teknologi yang benar adalah menggunakan sealer. Nah, dengan teknologi yang terbaru ini Weather Shield Express, kita menggabungkan fungsi sealer dengan top coat di dalam satu produk. Nah, terus hematnya di mana? Hematnya dari sisi produktivitas Bapak Ibu. Tadinya fungsinya adalah pertama sealer, sistemnya pertama sealer 1 lapis, lalu 2 lapis, minimum 2 lapis atau sampai menutup sempurna untuk top coatnya. Jadi total kalau di sini 3 coat ya, di kiri ya Bapak Ibu bisa lihat ya. Sedangkan kalau untuk Dulux Professional Weather Shield Express hanya cukup 2 lapis dan dia akan menutup sempurna tanpa sealer.
Completion time-nya jauh lebih cepat. Biasanya 221 menit, sekarang cuma 160 menit. Productivity-nya lebih cepat, 30% lebih cepat. Nah, Bapak Ibu berpikir dulu langsung, ini untuk proyek apa? Kan saya bayar tukang biasanya borongan begitu ya. Saya nggak mau pusing mau berapa lama juga karena biayanya sama. Ini akan sangat berguna bagi proyek-proyek yang kejar tayang atau proyek-proyek high rise atau ketinggian. Contoh, pada saat kita melakukan repainting tower, ada resiko pada saat melakukan pengecatan. Tukang itu harus naik, entah menggunakan gondola atau menggunakan apa kalau kita bilang kayak apa ya, Spiderman ya, kalau bahasa tukangnya itu yang kayak tali gitu ya. Nah, itu resiko. Dan pada saat dia melakukan aplikasi sealer, selesai sealer dia harus turun dulu. Karena kenapa? Dia harus tunggu sealernya kering. Berapa lama sih Pak Idan waktu sealer kering? Sealer kering sentuh itu 2 jam. Itu kering sentuh. Kalau kering sempurna sebetulnya 24 jam satu hari. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, si petugas itu, si aplikator itu harus beresiko pada saat dia naik ke atas dilakukan sealer semua, lalu dia turun, dia tunggu, baru dia ambil lagi untuk top coat, dicat lagi selapis. Turun lagi, selesai 3 jam dia naik lagi, dia cat lagi lapisan kedua. Itulah yang menjadikan dia mahal dan lambat. Satu sisi sangat beresiko. Dengan Weather Shield Express dia cukup naik 2 kali dan selesai. Nah, sudah dipakai di mana sih ini Pak Irdan? Dipakainya di Wisma BNI 46. Itu proyek pertama saya. Dan itu benar-benar berhasil. Karena kenapa? Pertama, proyek itu harusnya 1 tahun. Pengerjaannya 1 tahun. Dengan menggunakan Express dalam waktu 4 bulan selesai Bapak Ibu. Dan pengecatannya dilakukan dengan kantor dalam keadaan aktif. Jadi kesulitannya cukup banyak. Tapi dengan menggunakan Express, hasil yang didapat maksimal. Nah, ini saya ada gambaran contoh aplikasi, tapi ini di Singapura ya. Karena kalau di Jakarta saya belum dapat izinnya kemarin. Nah, ini yang di kiri sistem Weather Shield Express, yang kanan konvensional 3 coat yang tadi saya bilang. Areanya mirip-mirip lah 11-12 ya. Oke, kita mulai dengan pengecatan tahap pertama, di mana yang sistem A di kanan menggunakan sealer saja karena dia satu sealer dulu. Yang di kiri menggunakan 1 lapisan saja tapi Weather Shield Express. Lihat perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Yang satu masih berbayang, yang satu sudah nyaris menutup sempurna. Hampir menutupi semua bagian ya Pak Irdan. Ya. Betul, betul. Karena memang produktivitas yang ditekankan di sini. Nah, begitu masuk tahap kedua, ini yang bakal lebih ngefek. Nah, lihat. Both system, kalau yang di kiri itu Express, stop coat, itu baru sama seperti itu. Hasilnya serupa ya? Hasilnya serupa. Tapi waktu pengerjaannya jauh lebih cepat yang Express. Jauh. Nah, begitu kita terjemahkan dalam cost, terlihat. Nah, lihat. Bapak Ibu bisa lihat ya, ini sudah ada perbandingannya, ada Express, ada konvensional. Intinya apa? Semuanya lebih hemat Bapak Ibu. Semuanya lebih hemat. Sampai total labor cost, material cost-nya juga, material cost-nya mungkin sedikit lebih banyak karena kenapa? Dia harus benar-benar masalah warna itu persepsi kan ya. Dia harus pastikan benar-benar menutup. Tapi dilihat dari man hour-nya, dilihat dari produktivitasnya, berkurangnya sangat jauh. Sangat jauh. Nah, apakah produk lain ini produk serupa ini ada di brand lain? Belum ada Bapak Ibu. Belum ada. Kalau Bapak Ibu tahu mungkin brand-brand lain ada yang menekankan teknologinya, ada cat yang anti nyamuk gitu ya, ada cat yang wanginya padan gitu. Nah, kalau kita nggak melakukan inovasi di situ, karena bagi kita itu hanya necessity gitu. Itu hanya sesuatu yang sebetulnya kita tinggal tambahkan di fitur dan itu selesai. Tapi yang ini yang benar-benar kita bilang inovasi. Karena melakukan inovasi itu harus sesuai dengan permintaan dari customer atau permintaan dari pasar. Kecepatan Pak Irdan, untuk dari segi kualitasnya, perbandingan antara yang 3 kali coating sama yang produk yang Express tadi itu sebenarnya masih sama ya, bisa dibilang ya. Karena kan biasanya kalau orang itu takutnya beli, sebenarnya kan ada banyak ya produk yang anggaplah kayak 2-in-1 gitu ya, entah apapun lah itu, entah dia waterproofingnya atau apanya. Yang bikin orang itu agak takut belinya adalah
takutnya ketika digabungkan keduanya menjadi satu kaleng, itu hasil kualitasnya akan berbeda dengan yang dua kali pengerjaan. Nah, itu gimana? Ya. Nah, benar nih Bu, banyak persepsi yang orang bilang, wah kalau misalnya dihilangkan berarti ada yang dikurangi dong gitu ya. Sebetulnya bukan dikurangi, malah ditambahkan. Karena semua fitur si top coat yang awal, fitur-fiturnya ada semua Ibu. Heat resistance-nya ada, daya sebar daya tutupnya sama, semua pilihan warnanya sama, ada kurang lebih 2.800 warna ya, plus ya untuk Weather Shield Express. Jadi saya bisa pastikan bahwa semua kualitasnya yang premium dan tidak ada pengurangan fitur. Oke, berarti udah pasti sama ya kualitasnya ya, cuma lebih cepat aja gitu ya. Lebih cepat Ibu. Jadi di high rise banyak pakai ini. RSUD pakai juga untuk eksteriornya. Kalau untuk di interiornya banyak RSUD itu pakai yang antibakteri biasanya. Tapi untuk eksterior kalau dia mau kejar tayang atau dia mau cepat pengerjaan dia pakai Express. Warna mengikuti, daya sebar, daya tutup sama, semua fitur yang premium dia ada juga. Oke, gitu. Silakan dilanjutin Pak. Ya. Mungkin selain Pak Irdan, maaf, saya tambah pertanyaan ya Pak, melanjutin Mbak Safi. Saya tuh pengen tertarik membahas yang keep cool-nya Pak, feature keep cool-nya gitu. Nah, itu kan berarti dengan pengaplikasian 2 kali ya Pak ya, karena udah 2-in-1. Itu kan sudah bisa mereduce panas dari luar gitu Pak. Misalnya ada kebutuhan yang memang project owner pengennya area interior atau dalamnya itu bisa lebih tahan lagi atas panas gitu ya, dingin. Itu apakah sesimpel tinggal didoublein lagi aja atau gimana Pak? Oke, menjawab pertanyaan Pak Bayu, sebetulnya owner-owner yang mau lebih dingin itu pertama pasti adalah resort. Kalau resort apalagi di Bali banyak Pak Bayu, saya berani bilang itu. Kedua adalah owner-owner data center, which is banyak kita supply juga. Karena dia harus menjaga servernya tetap dingin. Nah, memang kalau untuk cat, dari sisi cat kita memang tinggal hanya melapis saja Pak Bayu. 2 lapis cukup menutup. Dia akan melakukan dia akan lebih tahan 5 derajat, lebih dingin 5 derajat. Tapi yang namanya pendinginan yang maksimal itu harus dari sisi arsiteknya juga ada. Contoh, plafonnya harus tinggi, minimum 3 meter ke atas. Itu harus ada. Kedua, adanya sirkulasi. Nah, ini mohon maaf nih Bu Safi, mungkin aku bukan arsitek tapi biasanya ada kajian-kajian arsiteknya. Jadi sebetulnya cat ini sebagai faktor pendukung. Tetap dari sisi desain, dari sisi bahkan pemilihan warna itu menjadi pengaruh Pak Bayu. Contoh, kalau kita mau lebih dingin tapi warnanya ternyata gelap, susah. Karena warna gelap itu pasti akan menyerap sinar UV lebih banyak. Jadi andai kata lebih dingin pun tetap berasa panas. Nah, kombinasi yang ideal gimana? Catnya harus yang cerah atau catnya yang warnanya lebih menolak panas, putih gitu ya. Nah, kedua, ceilingnya tinggi, ada sirkulasi yang baik. Nah, itu pasti akan menambah fitur yang kita bilang keep cool teknologinya tuh benar-benar bekerja, Pak. Saya jadi penasaran Pak Irdan, ini tampilannya Weather Shield Keep Cool ini dengan teknologi Keep Cool ini, asumsinya kan ya kalau bisa menahan panas berarti mungkin bisa memantulkan sinar juga gitu. Apakah tampilnya lebih glossy atau seperti cat pada finishnya ya umumnya seperti gitu? apa ya Mas? Iya. Sebetulnya kalau kita bilang eksterior Pak, base-nya itu selalu matte atau doff. Tapi untuk menolak UV dan untuk lebih tahan cuaca, otomatis dia akan a little bit glossy ya, lebih sedikit glossy. Jadi finishnya aja terlihat sedikit glossy, tapi dia tetap doff. Kita jangan bandingin kalau glossy-nya cat minyak nih. Kalau glossy cat minyak kan mengkilap begitu ya. Kalau ini mah enggak, sebetulnya dia doff, tapi dia ada slightly gloss-nya dikit gitu. Ya. Jadi satin-satin gitu ya Pak ya? Satinnya soft sekali sih Pak. Kalau misalnya Bapak ada kesempatan ngelihat di Wisma BNI 46 atau yang terdekat RS Mayapada gitu ya, nah Bapak bisa lihat deh. Maksudnya yang saya maksud dengan gloss itu bukan yang bisa ngaca, bukan gitu. Ada a glimpse sedikit, karena ya memang dia harus nahan weather, harus nahan cuaca kan, Ya. Oke. Nah, pertanyaannya
sekali lagi ya, mohon maaf karena Hmm. kebetulan Dulux lagi ada exhibition di Indobuildtech. Sampelnya ada Hmm. nggak Pak di sana Pak? Mungkin bagi Ada teman-teman dong, atau ada dong. Bapak Ibu yang mau mampir gitu. Ada dong Pak Bayu. Kita ada di booth 7B1. Nah, kalau Bapak Ibu ada waktu ke Indobuildtech, ada tim saya. Nah, kita bisa kasih lihat yang namanya Dulux Weather Shield Express. Ada contoh warnanya juga di sana. Nah, nanti kalau Pak Bayu ataupun Bu Safi dan teman-teman lain mau melihat seperti apa sih yang dimaksudkan cat eksterior kita yang Express ini warnanya kayak gimana, ada di sana. Baik, silakan lanjutkan Pak Heru. Ya, nah pengembangan inovasi kita bukan hanya di eksterior, karena 2-in-1 eksterior ternyata peminatnya banyak. Mulai dari rumah sakit, gudang ya, gudang-gudang seperti gudang besar ya, Logos gitu ya, Siri, nah itu semua pakai kita. Nah, akhirnya pasar butuh, saya mau juga dong yang interior tapi Express, karena saya nggak mau pakai sealer. Karena masalah di sealer adalah tukang itu sering mencampurkan air ke sealer. Karena sealer itu dia pekat, Bapak Ibu. Jadi dia mengaplikasikannya berat. Jadi dia campur air. Nah, dengan dicampur air, fungsi sealernya hilang. Itu yang menyebabkan akhirnya cat itu tidak menutup sempurna. Nah, akhirnya caranya gimana? Untuk meminimalisir risiko seperti itu, kita gabungkan sealernya dengan top coat. Untuk interior juga. Ini produk baru kita, baru launch di 1 bulan yang lalu, namanya adalah Interior Express 2-in-1. Prinsipnya apa? Prinsipnya pekerjaannya sama seperti Exterior Express yang tadi saya jelaskan, tapi ini untuk kebutuhan interior. Saking banyak peminatnya nih Pak Bayu ya, dari eksterior sekarang merambahnya ke interior juga. Dan sampai sekarang kita belum ada pesaingnya juga, eksterior maupun interior, karena yang kita bilang inovasi ya ini yang kita dengar dari si customer bahwa kita butuh produk yang benar-benar bisa diandalkan pada saat ngecat. Orang itu mudah, tidak perlu melakukan pencampuran sendiri, tidak perlu resiko pengerjaannya lambat, semua bisa dipersingkat dengan Express ini. Oh ya. Pak, pertanyaan simpel Pak. Kadang-kadang kalau mungkin Mbak Safi juga masih sering menemukan gitu ya, mungkin tukang gitu ya, mungkin untuk luas sebarannya, akhirnya ditambah air Pak. Nah, produk ini masih butuh ditambah air nggak sih Pak? Atau memang sudah ready to use gitu Pak? Gini Pak, in terms of sales, tentu saya bilang jangan dicampur air dong. Karena sel saya tambah banyak Bapak Ibu. Tapi kalau secara kaidah project ya, project punya budget, betul ya. Nah, otomatis kita masih menyediakan range untuk dilute atau diencerkan, yakni 10%. Nah, tetap perlu dikontrol Bapak Ibu yang namanya 10% karena tendensinya kalau tukang di kita itu, kalau kita berikan certain amount gitu ya, 10%, pelaksanaannya jauh dari 10%. Karena contoh apa? Memang keterbatasan di lapangan, mulai dari gelas ukur yang tadi saya bilang. Kedua, pada saat pengecatan nggak mungkin mereka bawa pel, betul ya? Mereka pasti akan tuang ke galon-galon. Nah, kalau tukangnya cukup teliti, cukup rapi, dia akan melakukan pencampuran di pel, bukan di galon. Nah, tapi kalau tukangnya tidak terlalu rapi, dia akan pindahin dulu ke galon. Baru dia campur 10%. Nah, itu yang masalahnya. Nah, jadi teknik pengecatan itu yang selalu kita supervisi. Makanya tadi saya bilang kan di awal ada namanya during painting service ya. Nah, itu yang penting Bapak Ibu. Karena kenapa? Kita memastikan bahwa prosesnya benar. Proses pencampuran air, proses pengecatannya benar supaya hasilnya maksimal. Memangnya yang terjadi apa kalau dicampur air terlalu banyak? Pak Bayu atau Bu Safi ada bisa tebak gak kalau misalnya air dicampur terlalu banyak di top coat? Resikonya apa kira-kira? Mungkin ini ya, hasil finishnya nggak bisa full cover. Pernah dengar gak Bapak Ibu? Jawabannya nggak salah juga Pak Bayu, Bu Safi, tapi lebih tepatnya gini. Pernah dengar gak kalau misalnya saya bilang, oh ini 2 lapis menutup nih, tertutup sempurna. Tapi kenyataannya begitu nyampai di aplikasi ya, bohong, saya 4 lapis juga nggak nutup gitu. Nah, karena apa? Karena pencampurannya nggak ideal. Contoh, pencampuran ideal itu harusnya pada saat kita aduk, kita angkat dari rollnya, itu adonannya seperti bakwan Bapak Ibu.
Jadi tidak encer, tidak terlalu kental. Nah, kalau terlalu encer, dia akan seperti air pada saat dia akan cur gitu. Nah, bayangkan pada saat cat itu diaplikasikan ke tembok, dia belum sempat ada waktu kering, tapi dia terbawa oleh air turun ke bagian bawah. Jadinya yang ketutup sempurna di mana Bapak Ibu? Bagian bawahnya saja. Yang atasnya samar karena kenapa? Terbawa dengan air. Nah, itulah yang saya bilang proses pencampuran harus benar. Karena begitu pencampuran benar pada saat aplikasi ke temboknya, daya sebarnya akan sempurna. Daya sebar mungkin akan lebih banyak, tapi daya tutupnya nihil kalau dicampur air terlalu banyak. Nah, jadi Bapak Ibu sedikit ada gambaran ya. Nah, itu yang selama ini kita juga hadapi selaku pabrikan cat. Karena dinding yang sempurna, aplikasi yang sempurna, hasilnya juga pasti baik. Tapi begitu aplikasinya tidak benar, dindingnya tidak sempurna, mau cat apapun pasti akan rusak Bapak Ibu. Mau cat apapun akan rusak. Karena kita adalah decorative paint, bukan waterproofing, bukan kita bilang bukan lapisan untuk menutup, tapi kita hanya untuk dekorasi seperti itu. Dengan sorry Pak Irdan, lagi soal gara-gara Mas Bayu bahas air, dengan dia mencampurkan air ke produknya, misalnya anggap 10% sesuai dengan rules-nya dari Dulux, itu drying time-nya tetap terkunci 2-3 jam atau lebih lama itu? Kalau 10% sama Ibu, 2-3 jam. Masih sama. Kering sentuh ya Bu, tapi kalau kering sempurna 24 jam. Jadi karena gini, kalau kering sentuh walaupun sudah tertutup sempurna, dia masih akan ada terlihat sedikit glossy. Tapi begitu dia kering sempurna, itu akan hilang glossy-nya. Dia akan totally doff atau matte. Nah, itu yang saya bilang perbedaan kering sempurna dan kering sentuh. Jadi kalau misalnya kita ngecat baru kering sentuh, gak usah khawatir. Selama warna pada saat mockup itu sesuai dengan Bapak Ibu permintaannya, pasti akan sama, saya jamin. Jadi ngelihat cat itu harus ngelihat benar-benar sampai dia kering sempurna. Oke. Baik, Ya. lanjut, silakan lanjut Pak. Oke, izin saya lanjut ya. Ya. Kita juga ada color palette Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya butuh untuk RAL-nya, Revit-nya, AutoCAD-nya, kita ada site-nya. Di sini ada duluxprofessional.com /color palette /create.php. Nah, tapi kalau Bapak Ibu butuh, saya bisa kirimkan email resmi. Nah, di situ Bapak Ibu bisa klik untuk lihat color plugin kita. Nah, pada saat kita berkunjung ke kantor Bapak Ibu, kita juga biasanya bawa yang namanya Fundek. Fundek itu kayak kipas, kalau Bapak Ibu tahu ya, kipas warna kalau orang bilang. Nah, sebetulnya sama, cuman kalau ini bentuknya adalah soft copy seperti itu. Ya, maju lagi. Ya, untuk project reference, ini bagian yang terakhir. Wah, ini bagian yang sebetulnya saya mau tampilkan ke Bapak Ibu dari awal, tapi nggak boleh, harus dari produk dulu ya, biar tahu ya. Oke, saya majuin sedikit. Nah, ini Embarcadero Bintaro, ya, eksterior interior menggunakan produk kita. Maju lagi, ada Yellow Hotel Pascal Bandung. Maju lagi, Binus University Sukmarekon Bekasi. Ini sedikit sulit nih, Binus. Karena kenapa? Warna eksteriornya ada warna khusus, warna ungu. Nah, Bapak Ibu, semua merek cat apapun brandnya ada warna-warna tertentu yang tidak tahan untuk eksterior. Contoh, warna ungu, warna merah yang ngejreng ya, atau merah yang vibran kita bilang. Lalu ada warna biru yang tidak kuat juga. Nah, solusinya gimana Pak Irdan? Kita ada beberapa warna merah yang masih oke untuk eksterior, masih tahan. Ungu ada beberapa yang sedikit kebiruan yang masih bisa. Dan yang biru juga ada beberapa varian yang bisa. Kenapa sebetulnya? Karena warna-warna yang tadi saya sebut, dia punya lateksnya itu dari organik. Cat itu terdiri dari kapur, lateks, titanium dioxide, dan resin Bapak Ibu ya. Nah, lateksnya itu beda-beda. Ada lateks yang organik, ada yang non-organik. Nah, kalau organik ini seperti ada makhluk hidupnya. Jadi pada saat kita terpapar sinar UV, dia akan mati. Makanya itu menjadikan dia cepat kalau bahasa tukangnya cepat bule atau pudar. Gitu. Rusak gak catnya? Catnya nggak rusak, fiturnya nggak rusak, tapi warnanya jelek jadinya. Karena warnanya akan pudar seperti itu. Nah, jadi
kita pada saat Bapak Ibu melakukan pemilihan warna, kita juga akan berikan konsultasi warna ini cocok nggak untuk eksterior. Nah, itu yang saya berikan servisnya di awal juga. Maju lagi. Oke. Kulon Progo International Airport, semuanya mayoritas kita mulai dari cat plafon, cat tiangnya sampai di lounge-nya semuanya kita. Ini yang profesional semua ya Pak ya? Ini profesional, khusus profesional Ibu. Oke. Jadi kalau Dulux yang small and medium ya, Dulux retail, mereka ada tapi mayoritas ke rumah pribadi. Rumah-rumah pribadi, rumah-rumah yang satuan kita bilang. Jadi kita nggak masukkan di situ. Dan SD kecil ya, SD daerah yang hanya satu apa ya kita bilang satu area gitu ya. Nah itu biasanya pakai SNM. Izin maju lagi. Plafon Bapak Ibu sebetulnya bukan PS2 saja. PS1, PS2 itu semua menggunakan Dulux ya. Interior, eksterior sampai cat yang di tiang-tiangnya semua. Citra Garden Malang sama menggunakan juga. Nah ini Wisma Beni 46. Wah, saya ngecatnya yang biru. Enggak Bapak Ibu. Yang biru itu kaca Bapak Ibu. Kalau saya bisa cat hebat itu. Yang saya cat itu yang warna abu. Karena warna abu ini precast ya. Nah, yang saya bilang 12 warna itu saya buat di kotak kecil yang di lantai 1 itu Bapak Ibu. Lihat yang paling bawah. Ujung ke ujung saya cat itu 12 tipe warna abu-abu. Dan akhirnya dia balik tipe 1 baru dia approve cat semua. Nah, ini dikerjakan dalam waktu 4 bulan. Dari timeline-nya harusnya 1 bulan. Dan kita nggak tutup loh Wisma Beni 46 pada saat itu. Pekerjaannya tetap berjalan. Ya. Ini yang ekspres ya Pak ya? Ini ekspres, itu ekspres. Nah, Paramount, Paramount Land banyak. Paramount Pasadena, Paramount New Menteng, sekarang Matera. Lalu kalau ke Serpong ada namanya Hampton Square, ruko ya. Nah, rukonya tahap 2-nya saya semua. Di Hampton saya pakai ekspres, khusus untuk Hampton. Tapi sekarang sedang pengecatan, jadi saya belum boleh ambil fotonya. Ya. Mau tanya Pak, tadi Bapak Iqbal bisa sampaikan kalau di Dulux profesional itu masuk ke Dulux profesional itu dengan volume penggunaan 10.000. Itu kalau misalnya warnanya macam-macam Pak, kita ngomongin tetap profesional ya Pak, tapi warnanya ada dalam satu proyek ada biru, ada macam-macam warna gitu ya. Tapi satu warna itu mungkin per 2.000 meter persegi gitu. Tapi total tuh semuanya 10.000 sebetulnya. Nah itu masih terhitung profesional kan? Nah simpelnya gini Pak Bayu, proyek saya ada namanya BPK Penabur. Seluruh BPK Penabur menggunakan Dulux. BPK Penabur punya warna ada 6 kode warna. Tetap saya hitung sebagai 10.000. Karena yang saya lihat dari luasannya Bapak Ibu. Jadi saya nggak pernah melihat suatu proyek itu dari kalau satu warna harus 10.000. Enggak, karena proyek itu kan kesatuan, betul. Jadi aplikasinya boleh, eksterior interior plafon ya, atau mau tekstur, lalu untuk warna juga silakan bereksperimen karena ini proyek. Jadi saya pastikan gak usah khawatir Pak Bayu, selama total semuanya adalah minimum 10.000, kita akan fully support. Walaupun warnanya berbagai macam warna gitu ya Pak. 12 warna pernah saya Bapak. 12 warna 20.000 meter persegi. Tapi ya itulah project ya kan, kita setia sama hal yang kecil, yang gedenya pasti ditambahkan. Atau bahkan mungkin kalau dengan perbedaan tipe finishing gitu, artinya yang satu dinding, yang satu plafon, materialnya berbeda, itu tetap dihitung juga ya Pak ya? Apa Ibu? Tetap dihitung Ibu, tetap dihitung. Karena yang saya lihat kesatuannya fullnya. 10.000 sih harusnya nggak terlalu banyak Bu. Kalau 10.000 itu kan ya kalau di cat kita itu sekitar 4.000 liter. Nggak terlalu besar sih, nggak terlalu besar. Baik, Pak Irdan, ada yang mau ditambahkan Pak Irdan? Dari saya bagian terakhir adalah project reference dan dan saya rasa cukup dari saya Pak Bayu. Bu Safi, saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata ataupun penyampaian.
I'm open for any suggestion. Mm-mm. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya open juga kok, Pak Bayu. Oke. Untuk Baik. waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Bayu. Silakan. Mbak Safi, masih ada yang mau Mm-mm. ditanyakan tentang Dulux nih, Ada Mbak? satu yang terakhir, Pak Silakan, Irdan. Mbak. Untuk servisnya yang Dulux profesional, misalnya ada teman-teman nih yang mau kontak Pak Irdan soal make produknya Dulux, itu harus kontak ke pusat atau di tiap daerah juga sudah ada? Nah, pertanyaan bagus tuh. Di Wah, Bali ada nggak aduh. Pak Irdan? Waduh, saya jadi deg-degan nih kalau gini nih. Oh, kalau buat Bu Safi ada Bu Safi, karena saya punya distributor di Bali. Oh, Jadi polanya kita begini Bapak Ibu, kita bisa melayani direct ya ke project, tapi kita juga bisa melayani melewat distributor depot tinting. Nah, distributor depot tinting apa sih? Intinya adalah dia pabrik kecil kita Bapak Ibu. Jadi mesinnya ada, base-nya ada, pewarnanya ada, tukang ngaduk catnya atau tinting personnya itu juga dari kita, sudah disertify. Jadi warnanya sama, kualitas sama, seperti pabrik aja, seperti pabrik. Dan depot tinting kita ini sekarang ada 4 lokasi sebetulnya. Pertama di Medan, kedua di Jakarta, ketiga ada di Surabaya, keempat ada di Bali. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kirim keluar kota? Bisa Bapak Ibu, bisa. Gak usah khawatir. Tapi namanya proyek tentu ada minimum pengirimannya. Karena kalau kita keluar kota pasti beda-beda ya. Kalau misalnya selama Pulau Jawa harusnya nggak masalah. Tapi kalau ke arah misalnya Kalimantan, Sulawesi, nah itu biasanya kita akan ambil dari Surabaya atau dari Bali. Ada waktu tempuh, Nah itu yang nanti akan kita bicarakan tersendiri. Tapi selama ini kita supply ke proyek-proyek luar kota, IKN, puji Tuhan nggak ada masalah ya. Tetap tepat waktu. Tapi memang perlu waktu lead time yang lebih baik. Jadi nggak bisa hari ini order besok nyampe, nggak bisa. Bisa. Oke, thank you Pak Irdan. Saya rasa kayaknya sudah cukup dari saya, Mas Bayu. Terima kasih Mbak Safi. Saya jadi pengen nambahin Pak. Tadi Pak Irdan ada nyebut-nyebut tinting gitu ya. Nah, di Weather Shield Express yang punya teknologi Keep Cool ini, itu warnanya bisa ditinting juga nggak sih Pak? Bisa Pak Bayu. 2.800 warna, seluruh warna bisa. Berarti sama aja kayak cat Dulux yang lain ya Pak? Cuma ada tambahan teknologi bedanya adalah terbaru. bedanya adalah inovasi kita itu tidak mengurangi yang ada, tidak. Tapi menambahkan, melengkapi. Jadi kalau orang bilang, wah dengan ini mungkin dikurangi ya, enggak loh, sebetulnya enggak. Justru kita mau mempercepat proses tersebut, menghemat materialnya, karena kita satu-satunya perusahaan cat yang concern dengan lingkungan ya. Bahkan di beberapa negara kita gitu ya, di beberapa cabang di negara yang lain, itu ada yang recycle paint loh Pak. Kita ada menggunakan recycle paint, kita perbaharui lagi, kita jadikan produk baru. Nah, jadi segitu concernnya gitu. Dan dengan adanya Express ini selain menghemat dari sisi produktivitas, kita berharap bahwa teman-teman juga bisa menghemat dari sisi pengerjaannya juga, dari sisi material. Oke. Baik, terima kasih Pak Irdan dan Mbak Safi. Jangan kemana-mana dulu Mbak Safi, saya akan masuk ke segmen selanjutnya. Dan terima kasih sekali lagi Mbak Safi sudah nemenin saya untuk ngobrol-ngobrol bareng Thank you dengan Mas Pak Bayu, Irdan. thank you Pak Irdan. Oke, Ya. Pak Irdan. Nah ini pertanyaan cukup banyak nih Pak di kolom chat. Jadi saya akan langsung bacakan. Saya akan mungkin Pak Irdan langsung bisa memberikan jawabannya Pak. Oke, saya bacakan pertanyaan pertama dari Pak Vicky dari PT Bella Parahyangan Investindo. Pertanyaan pertama dari Pak Vicky, apakah kualitas warna Dulux sama untuk setiap batch-nya dan apakah sama warna antara cat Dulux dari pabrik dan toko retail? Karena ini kayaknya pernah ada pengalaman nih Pak. Soalnya pasti saya nih. ada pengalaman di proyek. Pasti nih. Perumpamaan menggunakan ceketan lain, ternyata ada Beda. perbedaan warna yang diorder dari pabrik dan dari toko bangunan, padahal tipe kode warnanya sama. Konfirmasi dari mereka tersebut katanya karena kemungkinan nozzle cetak warna di toko retail ada kemungkinan tidak dirawat dan sehingga ada kemungkinan perbedaan warna. Nah kalau Dulux gimana Pak? Ya, saya izin jawab ya. Silakan. Waduh, saya kalau menjawab pertanyaan itu harus objektif. Kalau saya bilang tidak ada perbedaan warna, bohong Bapak Ibu. Karena gini ya, kembali mengenai cat itu, pada saat kita bilang warna, kembali saya bilang subjektif ya. Pertama itu. Kedua, dari faktor subjektif juga dari faktor pekerjanya.
betul yang Pak Vicky bilang ya. Pak Vicky bilang kan, wah ini bisa beda-beda gitu. Ada SOP-nya gimana ini? Begini Bapak Ibu, sebetulnya formulanya semua sama. Misalnya kita mau warnanya merah api gitu ya. Nah sebetulnya formulanya semua sama. Yang membedakan adalah siapa yang melakukan tintingnya. Apakah dia sesuai dengan proses kita. Kalau dari Dulux profesional, kita dari pabrik, tentu SOP-nya jelas Bapak Ibu. Kita bisa pastikan 1000 pel konstan warna tidak berubah. Setelah 1000 kita lakukan kalibrasi supaya sama lagi. Nah pertanyaannya, mesin retail beda dengan kita. Walaupun semuanya sama, mesinnya tidak untuk heavy duty. Kalau retail tidak untuk heavy duty. Gak usah kita bicara mengenai nggak sama nih antara pabrik dengan retail. Pada saat kita beli di retail, kita tunjuk yang paling besar deh ya. M yang ada angkanya gitu ya. M9, sorry saya nggak boleh sebut merek nih ya. Nah, M9 sendiri satu cabang itu bisa berbeda-beda Bapak Ibu. Bisa berbeda-beda. Karena kenapa? Yang satu dia tidak dibersihkan nozzle-nya. Jadi habis melakukan warna dengan misalnya merah api untuk 10 pel ya. Sudah jadi di 10 pel konstan warnanya bagus. Tiba-tiba jarak 1 atau 2 jam, saya kurang 2 pel lagi. Pertanyaan saya, apakah dia bersihkan? Enggak Bapak Ibu. Dia pasti akan tinggal pencet, klik. Jadi kayak es krim kan ya, muter, nozzle-nya keluarin cat gitu. Keluarin pewarna ya. Nah, yang dia tidak tahu adalah warna yang ada di nozzle itu, shotnya itu ada yang sudah kering. Warna sensitif Bapak Ibu. Beda satu shot sekian mili, tonnya berbeda. Warnanya sama, warnanya tetap sama. Merah api ya merah api, tapi tonnya jadi lebih gelap. Karena kenapa? Ada kelebihan ekses satu yang kering. Nah itu yang membedakan. Nah solusinya gimana Pak Irdan? Gini, solusinya adalah jika Bapak Ibu mau melakukan pembelian di toko retail, harus diinfo dulu ke kita. Di retail mana? Dan kita akan pastikan bahwa untuk yang ini warnanya seperti ini. Kalau warnanya sesuai Van Dijk atau sesuai dengan warna default kita, baik pembelian melalui distributor. Karena kenapa? Pembelian melalui distributor dia selalu cek Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu produk kita, setiap pel itu di atasnya ada cat yang kita aplikasikan. Tujuannya apa? Sengaja untuk menyamakan warna. Sama nggak nih cat yang di dalam dengan cat yang sudah diproduksi sebelumnya. Jadi semua pel kita itu atasnya ada cat yang diaplikasikan. Ada cat yang sedikit kuas lah di bagian atas pelnya. Tujuannya untuk ngecek. Nah, apakah masalah ini hanya di brand Dulux? Enggak Bapak Ibu, di brand lain juga sama. Karena masalah tenaga kerja, masalah proses tinting benar-benar sesuai dengan si tukang aduknya. Si tukang aduknya. Tapi kalau Bapak Ibu ke Dulux profesional, saya pastikan semua sama. Nah, apakah kita bisa menjamin Mitra 10? Kalau kita bilang pre-advance ke tim Mitra 10, kita masih bisa menjaga. Nah, tapi kalau Bapak Ibu belinya langsung ke toko yang A, B, C, D, kemungkinan beda tone-nya itu bisa. Bisa, saya bilang bisa. Karena apa? Karena prosesnya beda-beda. Baik, jadi seperti itu jawaban pertama Pak Vicky, dan kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Pak Vicky, Pak Irdan. Ya. Nah ini menarik nih Pak. Dulux apakah punya koleksi warna tematik Pak? Begitu. Waduh, mengikuti desain misalnya klasik, Japandi, minimalis misalnya. Waduh. Gini, kita ada namanya human centric template color. Jadi arsitek itu bagi kita ingat ya, kita ada namanya service pre-painting, di mana kita menyediakan jasa konsultasi, betul ya Bapak Ibu ya. Nah konsultasinya itu yaitu kita bisa memberikan koleksi warna ke Bapak Ibu, saran. Contoh, misalnya Bapak menentukan warna dindingnya warna gold, ya. Nah, kita bisa memberikan panduan, Bapak Ibu, kalau dindingnya warna gold, listnya itu masuknya warna ini loh. Plafonnya tuh warna ini bagusnya, eksteriornya warna ini, dan itu kita bisa berikan panduannya. Bapak Ibu bisa nggak melakukan itu sendiri? Bisa. Namanya aplikasinya adalah Dulux Visualizer. Ada di Google Play, ada di Apple Store, install secara gratis. Di situ itu kita bisa pick and match color. Contoh,
saya melihat Pak Bayu nih bajunya bagus gitu ya, atau Bu Safi bajunya bagus, saya mau tahu warnanya ke cat saya apa. Saya tembak pakai handphone. Dengan teknologi AR, augmented reality, itu akan keluar warnanya. Oh, warnanya ternyata Pak Bayu biru navy. Nah, Bu Safi warnanya black dove gitu ya. Nah, cocoknya sama warna apa? Kita scroll ke bawah, ada color preference. Nah, itu semua kode warnanya situ ada. Cocoknya dengan ini warnanya. Jadi bukan hanya warna tematik kalau saya bilang Pak Bayu, Pak Vicky, tapi reference color. Bapak mau style apa bisa disesuaikan. Kita ada contoh kalau bicara tematik, Bapak tahu di Surabaya ada dari Pakuwon, food court yang terkenal Shanghai 23. Nah itu warna merahnya aja, pagodanya merah angpau Pak. Nah itu menggunakan cat kita, dipadu dengan warna hijau dan gold. Nah hijaunya dia tanya, hijaunya bagus apa Pak? Bagus warnanya hijau ini, goldnya warna ini, karena seperti barongsai. Jadi kalau dibilang ada nggak warna-warna itu? Ada Bapak Ibu. 2.800 warna saya rasa bisa memenuhi keinginan Bapak Ibu. Tapi mereferensikan ke Bapak Ibu bisa dengan software itu atau dari specifier kami. Oke, jadi aman Pak. Jadi ini juga menjawab pertanyaan ketiga juga nih Pak Irdan. Pak Vicky tanyakan apakah Dulux menyediakan warna dalam bentuk file digital, misalnya SKM dan SketchUp, itu terjawab tuh sekaligus tuh. Tadi juga yang color palette juga ada kan ya. Betul. Yang color palette tadi. Ya. Baik. Pak Vicky, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan cukup menjawab. Jadi katalog Pro ini adalah platform digital yang teman-teman atau Bapak Ibu yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, sampai dengan MEP itu bisa mendapatkan informasi data teknis tentang varian produk-produk material building yang dibutuhkan yang akan dispesifikasikan di proyek yang sedang dikerjakan. Jadi bagi teman-teman misalnya ingin merekomendasikan material arsitek interior dan contoh misalnya di kategori paint gitu ya. Jadi nanti di sini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian akan menemukan berbagai macam brand-brand atau vendor material dengan kategori paint yang bisa dipilih dan direkomendasikan spesifikasi material produknya. Jadi contoh misalnya seperti Dulux. Nah di sini Dulux ini sudah mempunyai halaman di katalog Pro, jadi kita bisa mengetahui PIC-nya siapa, kantornya Dulux di mana, dan yang terpenting adalah varian dari produknya. Jadi kita bisa masuk ke bagian produk Dulux. Di sini kita bisa melihat berbagai macam varian-varian dari Duluxnya seperti water shield misalnya gitu. Dan tidak hanya kita melihat gambar dari produknya, tapi juga kita akan mendapatkan informasi tentang deskripsinya, spesifikasinya, sampai dengan aplikasi. Semakin banyaknya permintaan untuk katalog Pro, tidak hanya menyediakan info spesifikasi material gitu ya, tapi sampai dengan mendapatkan materialnya itu sendiri. Akhirnya kita membuat satu feature kurang lebih seperti e-commerce. Jadi kita ada feature promo, RFQ, yang ini teman-teman dan Bapak Ibu sekalian sudah bisa mendapatkan varian produk-produk tersebut, dan produk ini langsung di-provide oleh para prinsipalnya. Jadi harga ini memang sudah ditentukan sendiri oleh prinsipal brand masing-masing. Mungkin untuk feature ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Prima. Silakan Mas Prima. Iya, terima kasih Mas Bayu atas waktunya. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan. Benar yang diinformasikan oleh Mas Bayu, di mana Bapak Ibu sudah mendapatkan informasi teknis dari produknya. Sekarang saatnya Katalog Pro hadir untuk memudahkan Bapak Ibu khususnya di proyek untuk mencari atau meminta permintaan atau penawaran untuk material building. Tentunya Bapak Ibu hadir langsung di platform kami di katalogpro.co.id. Di situ ada fitur promo dan RFQ. Fitur promo ini memang kami buat itu untuk memudahkan Bapak Ibu untuk mendapatkan barang material building dengan harga promo. Jadi pastikan Bapak Ibu apabila sudah sesuai dengan spesifikasi produknya, maka caranya tinggal mudah, isi alamat pengiriman, setelah itu lakukan pembayaran dan produk yang Bapak Ibu inginkan akan terkirim ke pengiriman ke alamat yang sudah dituju. Tidak hanya itu, Bapak Ibu untuk produk-produk yang ada di Katalog Pro memang hadir langsung dari prinsipalnya masing-masing, sehingga kualitas dan produk tersebut langsung dari tangan pertama prinsipalnya. Nah, tidak hanya promo Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu tidak mendapatkan produknya di halaman promo, maka fitur RFQ Bapak Ibu tinggal klik, itu akan mengakomodir semua
kebutuhan material building Bapak Ibu yang Bapak Ibu butuhkan dari atap hingga lantai. Caranya cukup mudah, isi tujuan pengiriman, nama dan nomor telepon, alamat, dan kita di review ini akan mengakomodir dari Bapak dari Sabang sampai Merauke, provinsi, catatan, dan Bapak Ibu tinggal mengisi brand-brand yang ada di katalog Pro. Kenapa? Karena katalog Pro telah hadir 800 brand dari 20.000 produk. Nah, apabila Bapak Ibu di selesai presentasi ini membutuhkan produk Dulak, Bapak Ibu tinggal ketik Dulak profesional, sehingga nama produknya, jumlahnya, dan Bapak Ibu bisa tambahkan row-nya apabila memang ada kebutuhan dari atap hingga lantai. Setelah itu send a review, maka kami Katalog Pro akan membantu semua kebutuhan material building Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Tidak hanya promo dan review, kami juga telah hadir hotlines di sebelah kanan. Bapak Ibu tinggal klik di sebelah kanan dan akan terhubung dengan kami, maka kita akan berkomunikasi secara langsung. Apabila ada penawaran, pertanyaan, dan permintaan, Bapak Ibu bisa langsung masuk di WhatsApp kami. Demikian informasi ini yang bisa saya sampaikan, Mas Bayu. Semoga Bapak Ibu bisa menyampaikan karena ini Katalog Pro hadir tentunya dengan harga promo untuk memudahkan Bapak Ibu mencari material building dari atap hingga lantai. Caranya cukup mudah, Bapak Ibu tinggal save nomor kami, Bapak Ibu di 08 222 000 1678 atau masuk di platform kami untuk di fitur promo atau fitur review. Tidak hanya itu, Bapak Ibu juga bisa download kami di Play Store sehingga memudahkan Bapak Ibu mencari informasi produk atau bisa membeli produk lewat handphone Bapak Ibu. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Belanja hemat, harga promo ya di Katalog Pro. GoPro. with Katalog Pro. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih Pak Irdan, terima kasih Mbak Safi, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa disampaikan hari ini bisa bermanfaat. Saya tutup sesi Product of the Week hari ini. Salam sehat semua. Mudah-mudahan berjalan lancar semua pekerjaan dan proyeknya. Saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.